Semua pekerjaan tidak boleh diupah dengan hasil kerjanya. Ya, upah pekerja harus diambil dari sumber lain. Ikhtisas itu bukan kepemilikan, tapi kekhususan. Anjing ini memang bukan milik saya, tapi hanya saya yang boleh pakai. Ya, anjing, kalau misalkan ada anjing di rumah kita, apakah anjing itu milik kita? Enggak. Karena najis tidak bisa dimiliki. Tapi yang boleh pakai anjing itu cuma kita. Tuh, hak memakai itu namanya ikhtisas. Ini yang membuat kemudian lembaga-lembaga fatwa kontemporer banyak yang memperbolehkan perempuan safar walaupun tanpa mahram dengan syarat amnut thariq. Bolehkah anggota negara menyumbang iuran untuk pembangunan negara? Itu aja yang kita bahas. Boleh. Dan konsepnya bagaimana? Konsepnya berkeadilan. Berkeadilan itu konsepnya bagaimana saat berkeadilan? Yang punya mobil banyak, iurannya lebih tinggi daripada yang punya mobil sedikit. Yang punya tanah banyak, iurannya lebih tinggi daripada yang tanahnya sedikit. Kemarin ditanya oleh orang pada saya seperti itu. Saat kenapa seolah-olah tidak cinta Minang? Katanya, tidak cinta Minang. Anakmu bahasa Minang tuh Pak. Saat sekarang orang tua mengajarkan anaknya dengan bahasa Indomie, itu nggak suka ya tuh doh. Saya ajarkan anak saya bahasa Minang, dibilang saya tidak cinta Minang. Ada aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nawayna ta'alma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khairi ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Para masyayikh yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dilimpahkan pula untuk keluarga dan para sahabat beliau serta kepada siapapun yang telah menyampaikan ajaran beliau kepada kita, termasuk orang tua dan guru-guru kita. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita semuanya tetap berpegang teguh kepada apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti di akhirat kita bisa dibangkitkan bersama-sama dalam barisan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Alhamdulillah, jadi suasana kita sudah semakin seperti kelas ya. Alhamdulillah. Jadi ada guyon. Ada guyon-guyon, tapi ini guyon aja. Ya. Ada rumah peribadatan 3 agama samawi, ada Islam, ada Kristen, ada Yahudi. Kalau orang Islam tidak ada kursinya. Kalau orang Kristen ada kursi dan bentuknya seperti ini. Kalau Yahudi bentuknya melingkar. Seperti gedung DPR. Ya, bentuknya melingkar-melingkar seperti itu. Nah, ini jadi guyon-guyon orang mencimik-cimik sekolah ya. Cimik-cimik sekolah seperti itu. Padahal kedua-duanya, ya tiga-tiganya itu, ya istilahnya itu juga ajaran. Itu juga ajaran. Tapi memang ajaran Nabi Muhammad SAW yang paling universal. Karena kalau tidak ada kursi berarti dimanapun kita bisa belajar. Tanpa kursi dimanapun kita bisa belajar. Nah, itu universalitas ajaran Islam yang seperti itu. Tidak rumit. Alhamdulillah ya, sekarang kita diberikan fasilitas. Nah, kita syukuri ya. Nah, kalau saya pribadi memang kalau duduk di lantai itu suka kesemutan enak. Kalau sekarang kan enak. Kasih banyak ya Bu ya. Ya, ini juga banyak yang kesemutan mungkin. Yang asam urat juga di sini banyak. Oke, kita lanjut ya. Jadi Selasa kemarin kita libur, kita gas. Terakhir kita membahas tentang ja'alah atau ju'alah. Ja'alah atau ju'alah. Apa itu? Ya umpamanya sayembara. Mirip-mirip dengan ijarah. Bedanya apa? Ju'alah hanya dibayar kalau kerjanya sukses. Kalau pekerjaan tidak sukses maka tidak dibayar. Apa bedanya dengan ijarah Ustaz? Berarti ada gharar. Oh enggak juga. Ijarah itu bisa jadi orang yang menyewa yang akan mendapatkan kerugian andai pekerjaannya tidak tuntas. Tapi kalau ju'alah yang akan rugi adalah pekerja. Jadi sebenarnya timbal balik saja. Kira-kira mana yang akan disepakati? Silahkan diambil. Boleh ju'alah, boleh juga ijarah. Ju'alah juga bisa dipakai untuk ini ya, apa istilahnya? Tukang pakang. Tapi masalahnya tukang pakang itu kan ju'alahnya tidak jelas.
Kalau terjual oleh kamu ini mobil, maka ambil oleh kamu sepertiga. Nah, itu nggak boleh. Ya, itu nggak boleh berapa. Harus jelas, jualah. Karena harganya nanti tergantung banyak. Maka harus jelas-jelas. Kalau terjual oleh kamu ini, maka kamu ambil 100.000. Contoh, itu bisa tuh. Ya, kamu dapat 100.000. Istilahnya apa? Kemarin kita bahas pembahasan tentang tidak boleh memberikan kulit atau memberikan daging kepada tukang jagal itu oleh Imam Ghazali diperluas. Bukan hanya untuk kurban saja, tapi untuk semua pekerjaan. Semua pekerjaan tidak boleh diupah dengan hasil kerjanya. Ya, upah pekerja harus diambil dari sumber lain. Nah, kalau ingin dari hasil kerjanya bagaimana? Ya, berarti akadnya musaqah. Yang kita kemarin bahas ya, musaqah ataupun muzara'ah. Dia yang mengerjakan hasil pertanian dan dia dapat hasil dari itu, ya tidak masalah. Bisa jadi ulama kemudian akan memperluas muzara'ah kepada bidang-bidang pekerjaan yang lain, bisa jadi. Ya, seperti apa kemarin, sapi ya misalkan, seperti itu ya. Sapi, kambing dan lain sebagainya bisa jadi. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i sempit. Yang diperbolehkan muzara'ah itu hanya pada makanan pokok ya, gandum, padi dan lain sebagainya. Yang diperbolehkan musaqah itu hanya pada kurma dan anggur. Itu saja. Nah, memang fikih muamalah mazhab Syafi'i itu yang paling ini paling ketat. Paling ketat memang fikih muamalah itu mazhab Syafi'i. Bahkan akad pun harus disebutkan. Akad harus disebutkan. Karena innamal bai'u antaradin, kita rela sama rela itu tidak tahu kecuali dilafazkan. Oke, kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu al-wadi'ah. Wadi'ah ini bahasa kitanya titipan. Bahasa kitanya adalah titipan. Kalau wada'a bahasa Arab itu artinya berpisah ya. Makanya haji terakhir Nabi disebut dengan haji wada'. Haji wada', wadi'ah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fid dharaini amin. Al-wadi'atu lughatan ma wudi'a 'inda ghairi malikihi li hifzihi wa syar'an al-aqdul muqtadi lil istihfadhi. Wadi'ah dalam bahasa, secara bahasa adalah barang ya, kalau terjemah gaya pondok ma itu barang. Dan memang di sini barang, benda ya. Benda, barang, wudi'a yang diletakkan inda di sisi ghairi selain malikihi pemiliknya. Barang yang diletakkan di sisi selain pemiliknya. Barang yang dititipkan lah istilahnya ya kepada orang yang bukan memilikinya. Lihifzihi, untuk menjaganya, untuk dia jaga. Barang ditaruh kepada orang lain untuk dia jaga, itu secara bahasa. Secara syarak ya, wadi'ah tidak hanya sekedar kita meletakkan, yang penting menjaga ya. Secara syarak ini lebih luas. Al-aqdul muqtadi lil istihfadz, akad al-muqtadi yang menghendaki, yang menyebabkan lil istihfadz, untuk minta jaga, minta dijagakan. Ya, rumah itu tidak bisa ditaruh di sisi orang lain. HP oke, tolong pacian HP ambo cik, bisa. Tapi kalau rumah enggak. Bukan rumah itu yang ditaruh kepada seseorang, tapi orang itu justru yang kita suruh tinggal di rumah kita kalau kita mau dia menjaga rumah kita. Itu juga wadi'ah. Makanya makna syara' itu lebih luas daripada makna lughah. Biasanya makna lughah lebih luas, tapi di sini makna syara' justru lebih luas. Ya, istihfaz, minta jagakan. Al-muqtadi menghendaki. Yang menghendaki, yang menyebabkan. Arkanul wadi'ati. Ini Nabi Muhammad dulu sering menjadi ini ya, orang yang sering dititipkan barang. Ini Nabi Muhammad SAW. Orang percaya pada beliau. Amanah. Rukun-rukun wadi'ah arba'atun, ada 4. Wadi'atun. Wadi'ah ini barang yang dititip. Wasighatun, kemudian juga lafaz akad. Siwat itu lafaz
lafaz akad. Mudi'un orang yang menitip atau pemilik barang. Wadi'un orang yang dititipkan barang. Jadi wazan-wazan seperti ini, wadi', rahim, itu bisa bermakna dua. Bisa mubalaghah, bisa juga bermakna maf'ul. Atau orang yang dititipkan barang. Wadi'. Mudi'un wadi'un. Nitipkan anak di pesantren itu beda tuh ya. Tidak. Nah, menitipkan anak bisa. Ya, nitipkan anak bisa. Syaratul wadi'ati, syarat wadi'ah, kaunuha muhtaramatan. Ya, syarat barang yang dititipkan itu apa? Terhormat. Walaupun anjing. Nah, ini ya. Walaupun anjing yang bermanfaat. Anjing itu kan bukan harta ya. Najis itu bukan harta, tai ayam itu bukan harta, tapi terhormat. Makanya di sini tidak disebut apa sah dijual belikan, tidak. Tapi apa syaratnya? Muhtaramah. Terhormat. Kalau khamar tidak terhormat. Ada orang nitip khamar pada kita, ya enggak, campaan sajalah. Jual beli najis enggak boleh. Kita sebutnya apa? Raf'ul ikhtisas. Ya, melepaskan, bukan menjual. Dan lapian cidi kau kangku. Ya. Sama berarti hewan yang haram juga enggak boleh penjual. Tapi raf'ul ikhtisas boleh. Ya, ambo lapian anjangko kangku boleh. Tukar saja lafaz akad. Ya. Atau ambo agi anjangko kangku. Ya, bakarilahan sajalah baraka dia ambo putih. Bisa juga. Muhabah. Cara menghindari riba juga bisa dengan muhabah. Artinya muhabah itu apa? Saling hibah. Saling hibah boleh. Kita pulang, nampak cincin adik kita bagus, batunya bagus. Nampak pula oleh dia gelang kita bagus. Kita nak tahu entah sama beratnya entah enggak. Pas kita lihat cincin dia, apa kata dia? Ketujuh nih jo cincin ambo ambil sajalah. Nak bisa dah kok. Kata orang Minang enggak, babaso-baso lo stik lena. Apa lo kok aja enggak. Tapi setelah itu apa kita bilang? Kok. Ambo baragi ya puluh, ambo agi ya puluh kok. Kok galang ambo. Boleh? Itu namanya apa? Muhabah. Ini sama seperti orang beralik di Pariaman ya. Kalau orang beralik di Pariaman saya dengar itu amplopnya dicatat. Amplopnya tujuan mencatatnya apa? Kalau dia datang pula undangan oleh orang yang memberi ini, dia akan beri lebih. Ya, dan itu memang sunahnya seperti itu ya. Apa dalilnya Ustaz? Memberi lebih daripada yang kita terima. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Kalau kamu diberi salam nih. Ini bukan hadiah ya, salam. Kalau kamu diberi salam, maka balaslah salam itu dengan yang lebih baik. Orang nyebut pada kita assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam warahmatullah. Sebut. Ya. Au rudduha, atau setidaknya jawab sama. Ya, waalaikumsalam. Nah, itulah minimal lah. Waalaikumsalam. Ya. Kalau dia katakan pada kita assalamualaikum warahmatullah, nah kita jawab waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ya. Ambo assalamualaikum WRWB mau jawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Kalau orang bilang as saja saya enggak mau jawab as. Ya. Raf'ul ikhtisas. Ikhtisas itu bukan kepemilikan, tapi kekhususan. Anjing ini memang bukan milik saya, tapi hanya saya yang boleh pakai. Ya, anjing, kalau misalkan ada anjing di rumah kita, apakah anjing itu milik kita? Enggak. Karena najis tidak bisa dimiliki. Tapi yang boleh pakai anjing itu cuma kita. Tuh, hak memakai itu namanya ikhtisas. Ikhtisas. Pindah ikhtisas namanya. Pindah ikhtisas. Ya, itulah kira-kira ya. Jadi kita bagus itu tuh adat seperti itu perlu dipraktekkan ya. Datang orang beralik ke rumah kita, dia bawa amplop, nanti kita datang beralik ke rumah dia, kita juga bawa amplop yang lebih. Ya. Ada kawan saya kalau diundang jauh isi amplopnya 20.000 aja. Kenapa 20.000 ya? Kan
Alah tuh Saragona si bungkui itu. Ongkos kemari berapa? Oh iya iya. Ongkos minyaknya berapa? Minyak 80.000 sih enggak. Misalkan dia dari Bukit Tinggi diundang ke Padang. Ke Padang naik tranek berapa? 27. Dari Payakumbuh 35 ya enggak? Pulang pergi berarti 70.000. Dia isi amplop 30.000. Itu kan umpama dia sudah ngasih amplop 30.000, 100.000 sebenarnya. Ya, sebenarnya. Tapi jangan dipraktek lu kayak ilmu Ustaz Habib jangan gitu. Nah, tapi memang ya logikanya seperti itu. Kita ini hidup sekarang datang istilahnya datang beralik jauh-jauh itu normal. Kalau dulu jarang enak. Dulu orang bahkan tidak pakai tenda, beralik tuh rumah sebesar ini bisa beralik. Dulu enak. Semprah ya. Namanya? Seprah ya. Seprah ya, dua di sini kalau sebesar ini berarti 2 seprah. Paling-paling tenda dibuat di luar tuh orang duduk nunggu yang di dalam keluar itu aja kalau dulu. Kenapa? Karena yang diundang cuma orang kampung. Ya kalau sekarang banyak yang di Jakarta gitu pulang. Iya, macet ya. Jadi sekarang kalau dikatakan logis nak kalau kita pesta sekarang di gedung daripada di rumah. Kalau menurut saya logis-logis saja. Ya, apakah kita meninggalkan adat berarti enggak? Adat tuh selalu berkembang ya. Orang Minang dulu kalau membawa sesuatu kepada mertua yang dia bawa apa? Lamang ya. Adi Karayo. Yang dibawa apa? Lamang. Kemudian bergeser kan? Kue gadang. Makanya hari raya banyak orang jual kue gadang. Sekarang mungkin orang bawa banana crash sekarang wallahu a'lam. Kan bisa jadi seperti itu. Ya, adat tuh selalu berkembang. Terumpa datuk dulu, aku malah mantap ejer terumpa datuk. Dulu terumpa datuk tahu kan? Yang bentuk kulit tuh ya. Dari kulit tuh. Ya, seperti itu dulu terumpa datuk. Ya, tapi sekarang enggak kan? Ya, beda-beda sekarang. Itu perkembangan. Adat tuh bisa jadi berubah. Adat buhul mati di Minang tuh cuma satu ya. Cuma satu. Apa adat buhul mati di Minang? Islam dah itu aja. Ya enggak, ada orang Islam, mohon maaf nih, ada orang Islam mabuk. Ada orang Islam mabuk, hilang Minangnya. Ada orang Minang mabuk, hilang Minangnya. Enggak, ada hilang Minang. Tapi ada orang Minang murtad. Langsung hilang, enggak. Tinggal kabawal itu istilahnya enggak. Standar tuh memang kemarin ditanya oleh orang pada saya seperti itu. Ustaz, kenapa seolah-olah enggak cinta Minang katanya. Enggak cinta Minang. Anakmu bahasa Minang tuh, Pak. Saat sekarang orang tua mengajarkan anaknya dengan bahasa Indomie, itu enggak suka ya tuh doh. Enggak. Saya ajarkan anak saya bahasa Minang, dibilang saya enggak cinta Minang. Ada aja, Pak. Ya, pergi saya merantau ke Jawa, ketemu saya rumah makan Padang. Kemudian makan randang, ternyata pakai bumbu pemasak. Randang asli itu kan bumbunya cuma sipadeh, langkue, enggak pakai kunyit. Daun kunyit dipakai, sarai dipakai, iya. Akan tapi enggak pakai kunyit, enggak pakai cengkeh, enggak pakai merica, enggak pakai ketumbar. Itu enggak dipakai. Ya, randang yang lamo ya, tanpa bumbu pemasak. Kalau istilah mertua seperti itu, tanpa bumbu pemasak. Memang randang tuh simpel saja seperti itu. Saya ketemu randang tapi bumbunya rasa cancang. Ikan rasa cancang jadinya kulit tempua, ketumbar segala macam. Protes saya, kok randang aku? Saking Minangnya saya gitu. Ini dibilang saya enggak cinta Minang, kurang ajar ya. Istilahnya saya dulu agak-agak Nazi juga sedikit. Ada orang beda-beda bahasa sedikit marah saya. Iyo. Iyo ya pada tuh. Seperminang ya. Nah, murid tafsir. Itulah, saya bilang anak saya pakai bahasa Minang, saya bilang. Ya, bukan sekedar bahasa Minang ya, ada orang sekarang bahasa Minangnya hilang logat. Itu lomak bona, pone. Itu bahasa anak saya. Walaupun saya orang Bukit Tinggi, ya, Ano Mantun sebenarnya bahasa saya ya. Tapi ketika istri saya orang sini, saya ajarkan dia lomak bona, enak. Pone sabonta, anak saya. Orang lihat anak saya ini bahasa Minang, anak saya kayak mengerti lah.
Jadi itu ya adat tuh ya bisa berkembang. Lanjut. Jadi kalau di Mesir tuh, kalau anak parabe di Mesir baden bawa am. Ya, kalau orang Minang di Mesir tuh kalau alumni parabe aden waang. Kalau alumni Mankuto Baru anak anta. Kalau alumni Arisalah anak antum. Anak antum. Ya, kalau baca kak lawak lo kalau anak Kuto Baru aden tah. Kalau parabe adang. Tapi gara-gara pakai waang-waang di Mesir, anak Kuto Baru pun ikut bawang waang jadi. Mungkin kalau nampak di ustadznya kecewa. Bakatlah bawang waang lo ngecek Gus. Gitu lah. Lanjut. Syartul wadi'ah sudah ya, muhtaramah. Arti muhtaramah tadi apa? Walaupun bukan milik. Walaupun bukan milik, tapi dia mesti dihormati. Muhtaramah. Syartus sighatil wadi'ah. Syarat sighat wadi'ah. Jadi ternyata itu ya, anjing dan tua tuh, anjing dan tua. Anjing itu masih terhormat. Kalau tua enggak ada terhormatnya enggak ada. Ya, tua. Temu. Hmm? Bukan karena anjing itu masih ada manfaat. Wah, iya. Anggur merah tuh lebih haram lagi. Sepakat 4 mazhab anggur merah, anggur biru, anggur merah, anggur kuning, pokoknya anggur. Nah, tapi kalau nabis baru mazhab Hanafi, itu rahasia ya. Nabis. Syartu sighatil wadi'ati. Syarat sighat wadi'ah. Syarat sighat wadi'ah. Syartu sighatil wadi'ati al-lafdhu min ahadil janibaini wa adamur raddi minal akhar. Ya. Lafzu, lafaz dari salah satu pihak, janibain. Salah satu dari dua pihak. Janibain itu dua pihak. Wa adamur raddi dan tidak ada penolakan. Minal akhar dari yang lain. Walaupun dia diam aja, sah. Asal tidak nolak. Syaratnya cuma itu. Asal tidak nolak berarti sah. Ya, titip sepeda sebentar ya. Hanya diam saja. Ini pakai WC. Ya, kita di kafe misalkan. Kita bawa laptop kerja dan kita mau ke WC. Apa kata kita pada orang sebelah? Celik-celiannya. Dia enggak jawab, misalkan. Dia enggak jawab. Ya, sah. Yang penting tidak menolak. Jadi kita harus berani katakan tidak. Kalau enggak, tidak. Enggak yakin lo ada. Bah enggak yakin, entah awak kena kemambi aku. Lanjut. Syartul mudi'i wal wadi'i. Syarat orang yang menitip dan orang yang dititip. Syartul mudi'i wal wadi'i itlaqut tasarrufi. Ya, boleh bertasarruf secara mutlak. Itlaq itu mutlak berarti tanpa kait. Tanpa kait berarti tanpa supervisi wali. Tanpa diawasi oleh wali berarti sudah sah. Itlaqut tasarruf. Hah? Enggak, tasarruf tuh istilahnya dia orang balik, berakal seperti itu. Artinya dia bisa jadi wakil dan bisa jadi muwakil ya. Tasarruf itu apa saja. Dia boleh menjual, dia boleh membeli, dia boleh bersedekah. Pokoknya maksudnya orang yang bisa bermuamalah secara mutlak tanpa wali. Nah, itu namanya itlaqut tasarruf. Maka orang gila enggak boleh. Orang gila itu enggak boleh bertasarruf. Orang bodoh juga enggak boleh. Hah? Tingkat koser, Pak?
Kalau dalam kitab yang lebih panjang seperti Minhaj nih dibahas ya. Kalau barang itu rusak di tangan orang yang dititip gimana? Itu dibahas. Nanti kita bahas di kitab yang lebih lanjut ya. What? Enggak. Kalau wadiah enggak. Kecuali dia lalai. Kecuali dia yang ya. Kita dititipkan barang oleh orang kemudian hilang tanpa kelalaian kita. Ya, berarti kita enggak ganti. Kita dititipi barang oleh orang, dikasih duit. Hilang barang. Asain. Nah, ada duit, enggak ada duit itu bedanya. Itu dalam kitab lebih lanjut seperti Minhajut Talibin itu dibahas. Contohnya seseorang minjam mobil. Ketika mobil dibawa, kempes ban atau bocor, pecah ban, mesti ditukar ban. Mesti ditukar bannya. Siapa yang mengganti penukaran bank? Membayar penukaran bank siapa? Kalau akadnya pinjam, yang meminjam. Tapi kalau akadnya sewa, yang punya mobil. Ya. Tapi kalau akadnya pinjam, namun dia kasih duit. Ya. Saya pinjam mobil besok ya, oke. Apa cik lah pitih kedua. Seperti itu. Ya. Ada akad seperti itu. Saya pinjam mobil tapi pacik pitih gua. Itu juga dibahas. Dibilang sewa, dia bilang pinjam. Dikatakan pinjam, dia ngasih tuh. Itu juga dibahas. Tapi dalam kitab-kitab lebih panjang ya, seperti Minhajul Talibin itu dibahas. Ya, tapi yang seperti itu masuknya ijarah fasidah ya. Berarti ketika dia minjam mobil dan dia kasih duit, berarti yang mengganti pecahnya ban siapa? Pemilik mobil jadi. Karena walaupun lafaznya pinjam tapi prakteknya ijarah. Al-ibratu bil ma'ani. Akad sewa, saya pakai mobil ini dengan imbalan 100.000. Kerusakan pemilik ya. Istilahnya seperti ya, kalau anak SMA kita dulu main studio band lah misalnya enggak putih senar gitar misalnya. Enggak ada ya anak band ini. Anak-anak pesantren dia semuanya, insyaallah. Ya, dulu seperti itu. Sewa studio 1 jam 15.000 ketika saya sekolah dulu. Ya enggak? Patah stick. Stick patah. Bayar 2.000, tambah bayar 2.000. Ya, tapi ketika kita belajar fikih harusnya patah stick itu yang ganti siapa? Pemilik, karena kita sewa. Istilahnya patah stick itu apakah kita yang patahkan? Enggak, bisa jadi dia cuma malaluan rata saja. Ya memang sudah di ujungnya. Ya, kemarin tuh yang saya dengar lebih parah lagi, simbal yang pecah ya. Simbal tuh 700.000 satu. 700.000 cek. Ada kasus kayak gitu, misalnya kita terus kita rusak satu barang di rumah. Itu maksudnya misalnya itulah apa? Kalau kerusakan normal berarti kita enggak tanggung sebenarnya. Ya, seharusnya. Kita rela. Boleh, boleh. Kalau kita mau ganti atas inisiatif kita sendiri boleh. Ya, enggak masalah. Bagus. Masalahnya ganti rugi yang dari penyewa itu gimana? Misalnya kita bawa mobil rusak. Itu harus ada kelalaian baru. Iya, ada kelalaian baru. Ya contohnya mobil ini muatannya cuma 9 orang, kita bawa 24 orang. Ya. Itu kelalaian tuh. Atau kita akadnya tadi apa? Jangan dibawa keluar dari kota Payakumbuh. Kita bawa ke Bengkulu. Ya enggak? Kan kacau. Itu baru. Ada ghasab. Ya kelalaian. Memakai di luar hak. Lanjut. Insyaallah nanti setelah kitab ini kita bahas kitab Qawaid Fikih ya. Qawaid Fikih. Kalau mau setelah Qawaid Fikih boleh usul fikih atau kita bahas kitab fikih yang lebih daripada ini. Ya seperti Minhajul Talibin. Minhajul Talibin ini itu kita tidak belajar satu pendapat. Kita juga belajar pendapat yang marjuh dalam mazhab. Itu mazhab Syafi'i juga tapi pendapatnya lemah. Contoh yang marjuh itu apa? Yang bisa dipakai untuk orang umrah ya. Dalam mazhab Syafi'i yang marjuh, yang pendapat yang tidak mu'tamad, orang yang batal wudu hanya orang yang menyentuh saja. Yang disentuh tidak batal wudunya. Orang yang disentuh wudunya tidak batal. Tapi ini jangan dibawa keluar ya. Ini cuma dipakai ketika ada hajat. Contohnya orang yang umrah. Karena redaksi di dalam Al-Quran apa? Aula mastumun nisa. Atau kamu menyentuh
perempuan. Kamu menyentuh, berarti yang dikatakan oleh Allah batal siapa? Yang ada. Jadi ada dalilnya, ada. Kuat juga. Iya, tapi tidak mu'tamad. Karena yang lain lebih kuat. Mau menyentuh, mau disentuh, pokoknya terjadi sentuhan berarti batal. Ya, dalam mazhab Syafi'i yang mu'tamad seperti itu. Mau bersyahwat, mau tidak bersyahwat, pokoknya asal bersentuh, batal. Karena kalau kita katakan muta'addi ya, muta'addi, yang menyentuh saja yang batal. Andai keduanya sentuh-sentuhan tapi tidak ada yang sengaja, gimana? Batal nggak dua-duanya? Rumit kan jadinya kan? Rumit jadinya. Ya. Bit, coba geser tangan sedikit. Siapa yang menyentuh? Siapa yang menyentuh? Apalagi ketika haji, ya, sebenarnya ya, kalau kita kaji-kaji betul, yang menyentuh siapa? Yang bergerak kan? Yang bergerak kan? Ketika haji itu semuanya bergerak tak? Ya semuanya bergerak. Nah terus gimana caranya? Nah itulah. Tapi itu pendapat juga, ada pendapat itu dalam mazhab. Bisa dipakai ya, bisa juga dipakai. Tapi itu tetap saja marjuh. Bagi mukallid boleh, bagi saya enggak boleh. Saya enggak boleh. Ya bagi yang sudah punya zon, amalkan yang zon. Tidak boleh beramal dengan waham. Lawan dari zon adalah waham. Ingat-ingat. Ya. Makanya mana yang lebih enak, jadi orang awam atau jadi orang alim? Orang awam. Orang awam boleh pindah mufti, boleh pindah fatwa. Dia minta fatwa seorang guru enak. Kemudian dia tanya pada guru lain, ternyata guru lain memberikan fatwa berbeda. Boleh dia pindah, tafadhal, tidak masalah. Karena dia tidak punya zon. Ya, zon dia adalah zon gurunya. Gurunya zon dengan satu pendapat, berarti dia ikut gurunya. Selesai. Itu bagi awam. Tapi kalau bagi alim enggak. Ya. Atau orang yang sudah punya kecakapan fatwa lah setidaknya. Makanya agak rumit juga ya. Agak rumit. Nah, tapi tetap bisa diamalkan. Nah, itu tuh kalau seperti kitab Minhajut Talibin, Umdatul Muftin ya, dalam mazhab Syafi'i. Kalau mau itu kita pelajari setelah ini boleh, atau qawaid fikih lah. Bagusnya qawaid fikih dulu. Lanjut, suratul wadi'ati, bentuk wadi'ah. Ayaqula Zaidun li Amrin, bahwa berkata si Zaid bagi si Amar, auda'tuka hadzal kitaba, saya titipkan akan engkau ini kitab. Auda'tuka, saya titipkan, telah menitipkan saya akan engkau. Saya titipkan akan engkau hadzal kitab, ini buku. Fayaqul, maka berkata dia si Amar, qabiltu, saya terima. Au ya'khudhul kitab, atau dia ambil saja kitab tanpa ngomong apapun. Nah, berarti dia tidak nolak. Berarti dia tidak menolak. Zaman sekarang jangan gampang percaya ya, orang nitip-nitip sesuatu kepada kita jangan percaya. Bisa jadi narkoba, kacau. Bisa jadi bom. Wallahu a'lam. Hati-hati saja. Ada tadi yang tanya pada saya, enak. Dia di inbox di Facebook. Inbox Facebooknya bahasa Inggris. Saya janda, suami saya baru meninggal dan meninggalkan warisan yang banyak. Ya, suami saya meninggal dan meninggalkan warisan yang banyak. Kemudian keluarga suami saya ingin merongrong harta warisan suami saya. Supaya harta warisan suami saya tidak direbut oleh keluarganya, bolehkah saya titipkan warisan suami saya di rekening Anda sebentar? Ya. Orang laki-laki lah ya, laki-laki yang punya naluri melindungi perempuan tuh bangkit. Naluri melindunginya, Masya Allah. Kasihan nih perempuan ini. Ya kita bantulah ya. Ini nomor rekening saya. PIN-nya berapa? Dia lo PIN, enak kan goblok. Ada yang seperti itu, ada. Penipu itu dia melihat kita ya. Kalau ada kecenderungan bermain saham, dia akan iklankan kripto itu pada kita. Ya, saya beberapa kali ada juga orang yang menipu saya. Ya, dia pakai foto-foto cewek Korea. Ya, kacau nih. Di inbox-nya, baju kamu mantap. Ada sampai orang mode itu, ya, I love your clothes. Yeah, it's so traditional aja. Ku seragam, ku bentuknya agen pengicuannya sama. Ya, kita alu-alu saja yang seperti itu. Ya, enggak usah diiyakan. Banyak penipu.
Hati-hati ya penipu. Kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, bapak-bapak itu terutama ya. Dapat video di WA jangan langsung di-share di grup keluarga. Itu sumber hoax semuanya banyak seperti itu. Tetap kita filter dulu, tetap kita saring dulu. Ya. Karena ya kasihan kita ya orang-orang awam yang memang sangat mudah kasihan pada orang lain. Kemudian padahal di internet itu terlalu banyak penipu. Terlalu banyak penipu. Makanya orang-orang penipu ini yang dia target siapa? Kalau seperti Ustadz Adi akan mungkin tertipu. Mungkin Ustadz Adi akan nipu dia. Nah. Tapi kalau kakek-kakek, nenek-nenek yang baru belajar WhatsApp, kemudian langsung dapat inbox yang seperti tadi lah. Saya janda, suami saya meninggal. Kan ibu penawar pajago sih. Lah, kok rekening ambo ternyata. Yang tadi yang tanya pada saya bukan Pangeran Emirates yang inbox dia di Instagram. Pangeran sabana foto Pangeran Emirates yang olahraga aja CR petang. Ya. Kemudian sampai pokoknya dari Instagram pindah ke WA. Dia tanya pada saya, ini kira-kira real enggak nih Ustaz? Atau penipuan? Saya cek kode negara Emirates itu plus 97. Sedangkan yang menginbox dia plus 23. Saya cek di Google, plus 23 ini Nigeria. Ngaku Pangeran Emirates. Ini aneh sekarang. Ngungsi jadi pangerannya sekali. Harus harus teliti kita. Misalkan ada orang inbox atau ada orang minta nomor segala macam, kita cek dulu. Itu kan salah satu usaha kita ya. Kita bisa tahu itu kode negara Emirat apa, kita bisa cek. Tapi kalau ini siapa ceknya enggak. Tanya rumit. Ya. Orang yang terlalu baik itu cenderung kena tipu ya. Tanya kita harus jahat sedikit. Ya, akhir zaman. Saya bilang akhir zaman ini jurus kita. Ya, akhir zaman ini kita akan banyak kecewa. Supaya kita nak kecewa apa? Expecting the worst. Kita harus selalu mencari expecting, selalu berharap ada kemungkinan terburuk yang terjadi sehingga kita nak banyak kecewa. Ya. Sehingga kita tidak banyak kecewa. Saya menikah aja, saya juga tidak akan punya banyak tuntutan kepada istri saya ini itu segala macam. Enggak. Kalau kita terlalu banyak ekspektasi nanti kita justru malah kecewa, enggak sah. Ya. Apa tujuan nikah? Simple, menghindari zina. Selesai menghindari zina dah kelas. Aman. Ya, kok banyak lah harus nyuci surang, harus masak, harus pandai masak, pandai giling lado, enggak boleh jual blender. Ya saya dulu ketika kuliah seperti itu. Bini dan harus pandai giling lado, juga betul lado. Sebab ambu pandai giling lado, juga betul lado. Sampai memang itu. Sekarang yang lebih pandai masak di rumah itu saya. Kalau saya motong bawang itu cepet. Mertua pun ngangu, hebat, tentu iya. Ya. Tapi ya bukan berarti kita akan merasa istri kita berarti tidak sesuai ekspektasi. Enggak, simple aja udah. Yang penting bahagia dah selesai. Ya, enggak usah banyak-banyak nih. Ternyata sekarang mana lebih murah? Beli ayam geprek atau masak sendiri di rumah? Ayam geprek. Lah dosa sayurnya enggak. Rumit sekarang. Lanjut. Nah, sekarang nih bab terakhir faraid. Sebelum itu kita ingin jelaskan sekali lagi ya masalah keuangan kontemporer. Nanti setelah faraid ini kita akan bahas masalah kontemporer. Bank sudah kita bahas kan? Sudah pernah ya Mia? Ya kita singgunglah sedikit lagi, sekali lagi ya masalah bank ya. Zakat adalah. Kok lama malah? Iya, saya tanya. Ya. Ya. Keluarkan zakat baru dibagi jatah pekerja. Operasional enggak masuk? Enggak. Pokoknya hasil kotor dikeluarkan zakat langsung. Keluarkan zakat baru keluarkan operasional seperti itu. Ya,
Airnya gratis. Irigasi ya. 1/10. Ya, C10. 1/20. 1/20. Airnya bayar. Itu juga jadi permasalahan sebenarnya. Pupuk itu kan umpama air sekarang. Pupuk pasti beli. Ya, tapi standar kita adalah air, bukan pupuk. Pupuk diabaikan, operasional diabaikan, rokok orang makan ke sawah diabaikan. Ya. Apalagi merokok bulan puasa itu kacau. Ya, kita bahas bank berarti kita bahas masalah uang ya. Jadi kita juga bahas masalah uang. Kita berikan ilustrasi simple dulu bagaimana ada bank. Ada A, ada B. Ini simple aja, 2 orang. A punya duit 100 juta. 100 juta. Kemudian A nabung di bank. Berarti duit A di bank berapa? 100 juta. Bank ini bokeh ya. Kita anggap bank ini 0 saldo awalnya. Tapi sekarang bank punya, sebenarnya 100 juta ini punya siapa? Punya si A. Kemudian bank pinjamkan pada si B 100 juta. Oke. Berarti uang yang ada aslinya berapa? 100 juta. 100 juta. Kemudian B ingin membangun rumah. Ya, B ingin membangun rumah. A kebetulan kontraktor. Kemudian B menyewa A untuk membangun. Dengan duit apa dibayar? Duit dari bank. Yang sebenarnya duit si. Selesai berdiri rumah, B ngasih duit kepada si A, berarti sekarang tabungan si A menjadi 200 juta. Setiap dapat uang dari si B, A nabung lagi. Sehingga kemudian uang yang ada di bank jadinya, ya enggak? Ya enggak? Oke, ya enggak? Masalahnya sekarang kan kita narik duit di bank enggak harus duit real. Duit angka bisa diambil enggak nih? Bisa enggak nih? Istilahnya sekarang kan buku tabungan A, di buku tabungan si A duitnya berapa? Bisa dia belanja 200 juta semua sekarang? Bisa? Kenapa? Karena dia enggak harus minta duit asli dari bank. Dia bisa memakai angka-angka. Nah ini prinsip ekonomi modern seperti ini. Ada uang real, ada uang ya uang ya enggak tahu sepula saya istilahnya ya. Tapi pokoknya itulah. Ya. Di lain pihak si B nanti juga akan punya tabungan. Ini baru 2 orang. Andai di dalam sebuah komunitas itu ada 3.000 orang, 1 orang aja bisa jadi 200 juta. 1 orang. Kalau ada 3.000 orang, ada 5.000 orang, ada 300 juta orang seperti Indonesia. Ya, ini prinsip qarat. Ya, makanya orang yang skeptis menyatakan bahwasanya uang kertas itu riba, ya betul. Pasti ada sisi gharar dalam uang kertas. Ini nih contohnya. Karena ada qarat bertingkat. Qarat bertingkat, ada wadiah, qarat, qirat, bertingkat-tingkat banyak. Sehingga uang real, istilahnya kalau misalkan orang melakukan penarikan serentak, seluruh orang di Indonesia mengambil duitnya di bank langsung di 1 hari. Kira-kira bank punya duit nggak yang akan dikasih pada nasabah? Nggak. Cetak dulu. Kalau dicetak uang banyak-banyak? Inflasi. Ya, jadi rumit. Maka kalau ada orang yang tidak percaya bahwasanya uang kertas itu bisa memberikan stabilitas, ya wajar. Tapi dengan adanya konsep uang kertas sekarang, orang yang paham loophole seperti ini, dia akan bisa kaya cepat. Bisa nggak orang kaya cepat kalau dia paham ini? Bisa. Paham dia investasi kemana contohnya? Ya. Orang kalau misalkan mau main pasar saham sekarang, pasar modal, ya enggak? Pasar modal ada, pasar saham juga ada. Saham apa yang akan dia beli? Ya, kalau saham yang stabil tahun 2019, saham Bank Mandiri contoh. Bank Mandiri ada peningkatan, pernah turun tapi naik lagi. Tapi kalau Bakri Group, ya ada satu anak usahanya yang menurun terus, saham bisa jadi. Kita seperti kemarin, ya masalah Indomie dan mie gaga, enak, ya, lihatnya dari saham di situ. Ya, orang mempelajari bisa jadi seperti itu. Kalau dia paham, dia akan cepat kaya.
Makanya Islam itu datang dengan prinsip. Prinsipnya kita pakai. Islam tidak membahas masalah konsep keuangan kontemporer seperti ini secara detail. Memang tidak secara detail. Tapi Islam kan memberikan panduan global. Bahwasanya kalau misalkan jual beli uang dengan uang harus tunai, ya enggak? Harus tunai, enggak boleh angsuran, yang seperti itu. Itu aturan. Karena ternyata kalau misalkan kita lihat bursa efek syariah itu berlaku semuanya tuh. Saya lihat ada tips jual beli saham. Apa katanya? Jangan jual saham yang kamu tidak punya. Ini prinsip Islam betul nih. Ya, la tabi' ma laysa indak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada prinsip Islam yang kita pakai. Jadi yang kita pakai prinsipnya. Islam memang tidak mengatur secara detail, itu betul. Tapi Islam sudah sempurna secara usul. Islam sempurna secara usul. Sedangkan furu', cabang-cabang, ya selalu bisa diterapkan dari usul yang ada tadi. Ya, termasuk masalah bank. Nah, maka bank jangan dipukul rata juga ya. Bank jangan dipukul rata. Sekarang ekonomi kontemporer tidak akan bergerak kecuali dengan adanya bank. Mana yang lebih mewah, bank di Pekanbaru daripada bank di Payakumbuh? Hah? Pekanbaru. Ya, kemajuan ekonomi suatu daerah bisa dilihat dari banknya. Kalau banknya agak-agak bentuk agak bentuk kedai. Ya. Maka kita harus carikan solusi. Bank tetap ada kan, tapi ya syariah, secara syariahnya seperti itu. Ini masalah uang kertas sekarang ya. Ini masalah uang kertas sekarang. Dia masalah pajak juga penting disampaikan ya. Pajak. Pajak itu masuk muamalah ya. Boleh pemerintah merampas harta rakyat? Tidak. Tidak boleh ya. Pemerintah merampas harta rakyat? Tidak boleh. Merampas tanah rakyat? Tidak boleh. Merampas istri rakyat? Wah, apalagi. Ya, raja-raja dulu kan seperti itu. Nampak perempuan cantik, dibunuh suaminya seperti itu. Ya. Seperti Nabi Ibrahim ini, ditanya Siti Sarah. Siti Sarah kan sangat cantik. Ini siapa nih? Ini adik saya. Ya. Kita kalau tahu kawan kita dia punya adik cantik. Kalau sekolah dulu ya enggak. Kita tahu kawan kita ini punya adik cantik, kita baik-baik pada dia atau kita jahat sama dia? Baik-baik sama dia. Dekati adiknya, dapatkan kakaknya. Kan seperti itu. Ya, itu cerita-cerita masa muda, ya nak. Kan seperti itu. Maka raja ketika itu, saya lupa rajanya siapa, berbuat baik pada Nabi Ibrahim. Ya nak, elok pada Nabi Ibrahim seperti itu. Ya, tapi kalau misalkan Nabi Ibrahim bilang ini istri saya, kira-kira Nabi Ibrahim akan diapakan? Dibunuh, istrinya dirampas, ya seperti itu. Itu contoh saja, ya itu bukan bohong, ya kan betul ya, ya kan tidak bohong ya, itu namanya apa dalam bahasa Arab? Tauriyah, tauriyah, kata bercabang. Dia bohong tapi tidak bohong, dia bohong tapi tidak bohong, ya enggak. Tidak. Dia belum berjumpa, belum bertemu. Badan kamu seperti apa? Badan saya seperti Ronaldo. Enak. Terbayang oleh perempuan ini, atletis calon laki, badannya bentuk Ronaldo. Kiranya nanti kasihnya Ronaldo Brazil. Legend tahun 2002, bukan 2020 ya. Nah, jadi lupa dia bahasanya itu adalah tauriyah. Tauriyah, kata bercabang. Ada saya lihat ketika di pesawat baca majalah Tempo, sekali-sekali saya baca juga. Itu benar-benar sekali pertama saya baca majalah Tempo secara langsung. Sebelumnya saya baca yang versi PDF. Jadi ketua tim pemenangan Ganjar Pranowo itu seorang pengusaha Islam juga, namanya saya lupa. Tapi orangnya masih relatif muda lah. Jadi ketika ditanya oleh wartawan Tempo, dia pintar jawabnya. Bapak kira-kira kalau misalkan Ganjar menang mau jadi menteri enggak? Apa jawab ketua pemenangan ini? Istri saya tidak mau jadi dharma wanita. Istri saya tidak mau jadi dharma wanita. Dharma wanita itu apa? Kelompok istri pejabat. Ya, kelompok istri pejabat namanya apa? Dharma wanita. Kira-kira jawaban bapak nih, dia mau enggak tuh jadi menteri? Hah? Mau enggak tuh jadi menteri itu? Nggak bisa kita bilang dia mau atau nggak mau. Itu cerdasnya dia menjawab. Ya,
Kan misalkan ketua pemenangan, istilahnya tim ses ya, ketua tim ses, itu pasti ada harapan dari calon yang dia usung. Apakah jadi menteri, ataukah tender proyek, segala macam. Ditanya oleh wartawan apa, Bapak kira-kira mau jadi menteri enggak? Seperti sebelumnya, Jokowi tim pemenangannya siapa dulu 2019? Erick Thohir. Erick Thohir kan. Sekarang Erick Thohir jadi menteri. Kan wajar ya, wartawan bertanya seperti itu kepada Bapak. Kira-kira Bapak nanti kalau Ganjar menang mau jadi menteri enggak? Dia jawab apa? Istri saya enggak mau jadi dharma wanita. Jadi saya pikir, kok jadi orang? Ini hebat dia jawab. Ya, nah. Dia enggak menunjukkan intensinya dari awal. Dan memang pejabat harus seperti itu. Pejabat harus seperti itu. Ya enggak? Ya, partai menang, BPJS gratis. Ya enggak? Ternyata dia naik jadi anggota DPRD misalkan, atau dia naik jadi anggota DPR RI misalkan. Kemudian kita tuntut, mana janji kemarin BPJS gratis? Apa dia bilang? Yang menang saya, bukan partai saya. Ya, iya kan? Yang menang saya, bukan partai saya. Yang saya tulis di spanduk apa? Jika partai menang, bukan saya. Saya menang, saya duduk betul, tapi partai saya kalah. Dia bilang. Ya. Kan agak rumit juga seperti itu. Makanya kita nih walaupun awam tapi harus pandai juga menganalisis kata-kata ya nak. Bicuh tagak ada orang. Lah kita bahas faraid. Pajak tadi ya, sorry. Pajak. Nggak boleh pemerintah merampas harta rakyat. Akan tetapi, bolehkah rakyat menyumbang untuk pembangunan negara? Boleh ya? Misalkan kita nih, kelompok kajian kita iuran ya, setiap pengajian kita iuran 5.000 untuk apa 5.000 misalkan ya, untuk menjenguk orang sakit misalkan, atau untuk ini itu segala macam. Boleh enggak? Boleh. Apakah saya merampas dari anggota kajian? Enggak. Yang dilarang adalah al-muqsu. Ya, al-maqs. Merampas. Nah, sekarang kalau saya sukanya mengumpamakan pajak itu adalah dengan iuran setiap anggota negara kepada negara. Ustadz, nanti dikorupsi, ya sudah, itu urusan orang yang mengkorupsi, dia berdosa, ya betul. Tapi sekarang, bolehkah anggota negara menyumbang iuran untuk pembangunan negara? Itu aja yang kita bahas. Boleh. Dan konsepnya bagaimana? Konsepnya berkeadilan. Berkeadilan itu konsepnya bagaimana, Ustadz, berkeadilan? Yang punya mobil banyak, iurannya lebih tinggi daripada yang punya mobil sedikit. Yang punya tanah banyak, iurannya lebih tinggi daripada yang tanahnya sedikit. Betul. Tapi kalau kita menipu pajak, ini direkam ya. Ya, kalau kita menipu pajak, gimana cara menipu pajak? Contohnya kalau kita punya satu usaha dengan omset 1 miliar setahun, itu masuk UMKM enggak? Ya. Batas perusahaan besar itu berapa duit? Berapa? UMKM itu batasnya berapa? 500 juta. Nah. Atau auto tuh. Supaya enggak kena pajak progresif auto enak. Kita di rumah sudah punya satu mobil, tapi kita butuh satu mobil lagi. Kena pajak double enggak tuh? Ya, tambah pula pajak progresif. Supaya enggak kena satu mobil kita pakai KTP orang lain. Itu namanya nipu pajak enggak? Dosa enggak? Enggak. Itu enggak dosa. Kriminal enggak? Hah? Enggak juga. Enggak bisa negara mengatakan itu kriminal juga enggak bisa. Kecuali nipu pajak seperti siapa jangan meninju kawannya itu. Ya pajak itu ya itu. Ya itu nipu tuh ya. Istilahnya seperti ini ya. Kita enggak bayar pajak enggak dosa. Kita enggak bayar pajak tidak dosa. Kita bayar pajak, pemerintah minta pajak juga tidak dosa. Tapi kalau sudah merampas ya itu bermasalah pemerintah. Kalau sudah merampas itu bermasalah. Hanya repot juga ya pajak. Kalau di barat tuh pajak tinggi tapi akses kesehatan tuh benar-benar gratis. Benar-benar gratis. Bukan cuma untuk orang-orang Jerman lah contohnya. Bukan cuma untuk orang-orang Jerman. Bahkan orang-orang dari luar pun kalau sakit di Jerman, ketika dia berada di Jerman bisa gratis. Tapi pajaknya tinggi.
Ya. Ya ada take and give. Di Indonesia apa lembaga yang mengatur asuransi namanya, enggak pakai pajak ya. Kita pakai asuransi untuk kesehatan ya enggak. Yang kaya siapa? Orang asuransi atau dokter? Hah? Bukan dokter yang kaya ya, orang asuransi yang kaya. Jadi nanti kuliah ambil jurusan ekonomi atau kedokteran? Ekonomi. Orang ahli ekonomi itu hebat-hebat. Kalau dia memang benar-benar ahli itu dia bisa seperti dukun ya. Hari ini miskin, besok kaya. Seperti Sandiaga Uno. Ya. Kerjanya agak-agak seperti magic sedikit. Atau nanti jadi hacker saja ya. Siapa yang jadi hacker? Tolong tambah 0 di rekening saya agak 3 ya. Kita bahas faraid. Ini kita bahas faraid secara klasik ya. Secara klasik. Nanti kita bahas secara tabel. Tapi insya Allah secara klasik itu gampang dipahami sebenarnya. Kita tidak harus laporkan real juga sebenarnya. Yang tercatat aja dilaporkan. Jangan tipu-tipu. Apakah semua orang belanja di toko kita dicatat? Tidak juga. Ya, tidak juga. Ya, pandai-pandai apa senang celik ke kadang tidak tahu deh. Kalau di Amerika memang agak rumit ya. IRS. Setiap perusahaan kalau di Amerika itu mesti punya akuntan. Setiap perusahaan di Amerika harus punya akuntan. Kasir itu memang benar-benar harus bisa menyelesaikan laporan tahunan dengan baik. Karena kalau misalkan tidak selesai laporan dengan baik, dia akan ditangkap oleh IRS namanya. IRS. Ya. Alhamdulillah di Indonesia sekarang. Ya. Makanya orang-orang yang jualan narkoba di Amerika itu tidak ada yang pakai TF tidak ada. Kenapa? Karena memang pajak di Amerika itu sampai-sampai mengecek kepada rekening kita. Indonesia enggak. Pemerintah masih belum cek rekening kita. Syukur. Kalau ada di rekeningnya 10 bisa jadi 10 ya, makanya rekening kita 2 juta aja lah udah. Memang banyak aturan-aturan yang menurut kita tidak masuk di akal ya enggak. Kita dari Amerika membawa $10.000. $10.000 Amerika dari Amerika. Kita bawa dalam koper ke Indonesia. Itu ditangkap enggak gitu? Ya ditangkap gitu. Enggak boleh bawa uang lebih dari $1.000 dalam bentuk cash, enggak boleh. Aturan macam apa itu? Piti-piti den kalau bahasa Jawa ya enggak? Tapi itulah. Itu saya baru tahu karena Yusuf Mansur dulu pernah bawa uang dari Singapura banyak. Yusuf Mansur itu kan hebat, enak. Hebat sedekahnya tuh. Ya, jadi dia bawa uang 2 koper dari Singapura, 2 koper duit bawa dari Singapura. Ini apa nih? Ini uang sedekah. Ringannya uang sedekah. Tapi ditahan oleh orang bandara. Ya. Karena orang banyak main-main cuci uang seperti itu ya. Cara cuci uang sekarang kan seperti itu. Pergi ke Singapura sebentar, kemudian dia bawa duit dari Singapura. Banyak dolar. Dia bilang apa? Saya menang judi. Yang dikatakan Pak Mahfud. Mahfud MD. Cara cuci uang zaman sekarang seperti itu. Kacau. Lanjut. Al-faraid. Faraid. Ini asal katanya sama dengan fardu ya, wajib. Al-faraidu jam'u faridatin. Jamak dari faridah. Kalau ada orang Indonesia namanya Farida, boleh jadi asal katanya faridah, boleh jadi asalnya dari faridah. Kalau faridah artinya apa? Wanita jomblo ya. Faridah, sendiri, pakai dal. Kalau faridah, yang ditentukan. Faridah. Yang diwajibkan. Ma'khuzatun minal fardi, terambil dari fardi.
Wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa adalah takdir. Menentukan. Takdir artinya menentukan. Takdir Allah, terjemahan kitanya apa? Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Apa beda qada dengan qadar? Apa beda qada dengan qadar? Ada khilaf. Ada khilaf. Ya, qada itu ketentuan global Allah. Kalau qadar ketentuan detail. Mubham mubram. Semuanya pasti di sisi Allah. Di sisi kita yang mubham. Di sisi Allah semuanya pasti. Nah, itu pembahasan takdir itu agak rumit juga ya. Harus paham hakikat. Ada furu, ada usul dalam masalah tauhid terkait takdir ya. Tapi kita nggak bahas itu ya. Kita bahas ini aja lah nanti. Kapai lo ke Qadariyah dan Jabariyah. Jonyo ke situ aja. Wa syar'an, secara syara, ismun, nama, li nasibin, bagi bagian. Bagian. Nasib. Nasib itu bisa juga diartikan jatah. Nasib, nasib. Bahasa Arab semuanya enggak. Berarti nasib. Bagian. Nah, itu lo jatahku. Itu lo nasib ambo. Itu lo jatah ambo. Ya, nasib. Ya. Kalau jabatan, mansib. Kalau jabatan, mansibun. Mansib. Kalau nasib, bagian. Muqaddarin, yang ditentukan. Syara'an, secara syara'. Ya, nama bagi bagian yang ditentukan secara syara'. Itu yang menentukan syara'. Bukan kita yang menentukan. Liwarithin, bagi pewaris. Bagi pewaris. Allah yang tentukan. Sebelumnya apa? Wasiat. Ya, sebelumnya apa? Wasiat. Ketika turun ayat faraid, tidak berlaku lagi wasiat. Tidak berlaku lagi wasiat ketika ayat faraid turun. Di Mesir, orang-orang Kristen Koptik, itu sering bertanya masalah faraid ke Darul Ifta Mesir. Darul Ifta Mesir itu umpama MUI di Mesir. Darul Ifta di Mesir itu umpama MUI-nya di Mesir. Kalau orang-orang Kristen itu bermasalah dalam masalah pembagian waris, mereka datangnya bukan ke gereja, tapi justru ke Darul Ifta Mesir. Luar biasa. Boleh nggak tuh kita memberi fatwa waris pada orang Kristen? Boleh. Jangan kita boleh minta fatwa pada mereka. Ya. Ajak dia login sekali nak. Karena memang aturan Islam itu luar biasa. Ma yata'allaqu bi tarikatil mayyiti. Apa yang berkaitan dengan tarikah. Tarikah ini peninggalan mayit, mayat. Peninggalan mayat itu diapakan dulu? Lihat. Yata'allaqu bi tarikatil mayyiti khamsatu huquqin. Berkaitan dengan peninggalan mayat 5 hak. Hak di sini artinya kewajiban ya. Dalam bahasa Arab hak, apa arti hak? Bisa hak, bisa kewajiban. Bisa yang harus kita terima, bisa juga yang harus kita beri. Hukuk. Murattabatan, secara berurutan. Al-awwalu, yang pertama, al-haqqul muta'alliqu bi'ainit tarikati. Hak yang berkaitan dengan barang peninggalan. Dengan barang itu betul. Bi'ainit tarikati. Hak berkait dengan barang tarikah. Dengan betul-betul barang itu. Ain. Barang itu banat. Kaz zakati. Seperti zakat. Ya. Dan rohan. Dan gadai.
Ya, mayat berhutang. Mayat berhutang, kemudian dia gadaikan rumah pada orang lain. Contoh nih, mayat berhutang dan dia gadaikan rumah, sebuah rumah kepada orang lain. Kalau mati mayat berarti rumah itu diapakan? Dijual. Untuk apa rumah dijual? Untuk bayar hutang. Itu memang barang itu betul yang bermasalah. Ya, kita selesaikan dulu ini. Zakat rohan. Lanjut, yang kedua. Mu'anut tajhizi. Mu'anu biaya tajhiz, penyelenggaraan. Bil ma'ruf, dengan standar uruf. Nah, ma'ruf itu standar uruf. Standarnya uruf. Karena pasti akan berbeda-beda setiap daerah. Uruf. Ya, kalau di contohnya tukang gali kubur, berapa upahnya? Itulah ya. Berapa upah tukang gali kubur? Beda daerah, beda upahnya. Ya, beda daerah, beda upahnya. Tukang mandikan mayat, berapa upahnya? Tahu? Memang tidak dikasih duit? Tidak tahu. Ada ya, Ustaz? Di mana? Di Garege? Di kampung berapa? 50 per orang. Mandornya mana? Ada bagian. Ya, ada upah. Pakai ma'ruf. Ini 50.000 mungkin. Mayat harus dikasih air mawar enggak? Enggak harus. Tapi sebaiknya dikasih air mawar. Itu juga ma'ruf. Itu uruf. Itu uruf. Belikan juga air mawarnya. Yang pilih-pilih benar. Tapi kalau di Minang biasanya ini sudah ditanggung ya. Saya pernah menghadiri penyelenggaraan jenazah itu masing-masing sukunya bakonyo magiahkeun kapan, niko magiahkeun kapan. Pakai talam dikasih. Ya, ada yang seperti itu. Sehingga satu mayat itu kadang-kadang ken kafannya 7. Ya. Sampai 7 ken kapan. Bil ma'ruf, oke. Tsalits yang ketiga, ad-duyunul mursalatu fi dhimmati. Ya, utang mursalah yang lepas, utang lepas dalam tanggungan. Ya. Ini utang yang berkaitan dengan zimmah. Berarti ini utangnya bukan utang bukan utang wadiah, tapi utang apa? Wadiah. Namanya utang minjam petang, minjam. I'arah ya, ariah. Kalau ariah jelas dikembalikan langsung. Kalau ariah, kembalikan langsung. Contohnya mayat mati, dia bawa mobil, ternyata mobil itu punya orang lain. Berarti mobil itu balikan langsung. Itu sebelum ini nih. Itu sebelum ini. Ya, itu sebelum ini. Ini yang fid dhimmah, mursalah fid dhimmah. Ya, utang-utang yang berkaitan dengan tanggungan, bukan ain barang, bukan barang, akan tapi utang yang berbentuk tanggungan. Seperti 200.000, 300.000, 100 ya. Yang keempat, wasiat. Wasiat maksimalnya sepertiga. Li ajnabi, famadunahu atau kurang dari itu, atau kurang dari sepertiga. Li ajnabiyin, bagi ajnabi. Bagi orang lain yang bukan waris. Ajnabi itu artinya orang asing. Ajnabi artinya adalah orang asing, bukan ahli waris. Maksimal sepertiga. Famadunau atau kurang. Duna itu artinya di bawah ya. Duna artinya di bawah. Ustadz, nama kawan saya Dona. Jangan dipakai bahasa Arab, enak. Oh ya, orang selalu mengait-ngaitkan dengan bahasa Arab, enggak. Kawan saya namanya Zola. Ya sudah, Dola dah. Dola, Dola enak. Yang kelima, al-irth, baru warisan. Lah, sebelum yang 5 ini kita tuntaskan dulu apa? Harta gono gini tuntaskan dulu. Nah, ini yang jadi masalah ya, ketika seorang bapak di Minang membangun rumah, apa dia bilang ketika membangun rumah? Ini rumah untuk istri dan anak-anak.
Ini rumitnya ya. Mati seorang bapak, meninggalkan rumah. Rumah itu atas nama siapa? Atas nama istri misalkan. Tapi bapak itu ketika bangun rumah, duit untuk bangun rumah, duit siapa? Duit suami, contoh ya. Tapi bapak itu pas bangun rumah, dia bilang apa? Ini rumah untuk istri dan anak-anak. Berarti pemilik rumah siapa? Itu rumit. Itu makanya bagi warisku, membagi waris itu mudah. Yang rumit itu apa? Memastikan kalau harta mayat itu memang adalah harta mayat, tidak ada hak orang lain di situ. Apalagi seperti tadi, suami membeli mobil, tapi mobil itu surat-suratnya atas nama istri. Mati suami, mobil jadi punya siapa? Sudah tidak mau bini? Nama beli suami? Apa kakak? Itu nak rumit. Tanya ke lakinya mati. Iya, itulah. Soalnya saya kemarin menyelesaikan kasus seperti itu ya. Suaminya meninggal, kemudian dia menikah lagi dengan ya laki-laki yang lebih muda. Ya anak-anaknya mempermasalahkan, ini warisan bagaimana statusnya nih? Karena ini pencarian bapak kami, masa saya menikmati bapak baru kami ini, istilahnya seperti itu. Agak rumit. Ya, tapi memang bapaknya ngomong apa tadi? Ini rumah saya bangun untuk istri dan anak-anak saya. Nah, maka ketika itu saya selesaikan seperti itu ya. Berarti ketika bapak itu membangun rumah untuk keluarganya, maka yang menjadi bagian bagi si bapak cuma 1/5 saya bilang. Kenapa 1/5? Karena ketika si bapak mengatakan ini rumah untuk istri dan anak-anak, berarti yang punya rumah itu istri dan anak-anaknya beserta dia. Ada 5 orang dan dibagi rata. Bagi 5. Maka setiap anak punya bagian 1/5. Mau dia laki-laki ataupun mau dia perempuan. Kenapa? Karena bapak itu mengatakan ini untuk istri dan anak-anak ketika dia masih hidup. Kalau dia masih hidup namanya apa? Hibah. Jadi jangan dibilang ini tidak sesuai dengan syariat. Hibah itu syariat juga enggak? Hibah itu syariat juga. Wakaf syariat juga. Wasiat syariat juga, dan masing-masing ada aturan. Wasiat itu pemberian dengan kaitan mati. Kalau hibah wasiat pemberian ketika hidup. Nah, itu kira-kira ya. Ini gampang nih. Yang menyelesaikan ini gampang. Yang susah itu apa tadi? Memastikan kalau harta mayat memang murni milik si mayat. Tidak ada lagi hak-hak orang lain dalam harta tersebut. Itu pengertiannya, kita lihat sejenak. A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para masyayikh, kita lanjutkan kajian. Sebelum kita lanjutkan ada CM gantung tadi ya. Jadi syara ini kadang-kadang ada yang konsepnya itu ta'akul, ada yang ta'abbud. Ta'abbud itu kita tidak tahu alasan pensyariatan, sedangkan ta'akul itu kita tahu alasannya apa. Contohnya masalah safar perempuan. Safar perempuan tanpa mahram atau tanpa suami. Ini konsepnya ta'akul. Kenapa ta'akul? Karena hadis-hadis Nabi tentang larangan safar perempuan tanpa mahram itu bermacam-macam. Dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi sehari semalam. Dalam hadis yang lain dikatakan 3 hari 3 malam. Seolah-olah Nabi menyampaikan larangan tersebut melihat-lihat keadaan. Kalau keadaannya agak aman berarti 3 hari 3 malam. Kalau keadaannya agak berbahaya berarti berarti kan ujung-ujungnya kalau tidak ada bahaya sama sekali. Itu contoh. Ini yang membuat kemudian lembaga-lembaga fatwa kontemporer banyak yang memperbolehkan perempuan safar walaupun tanpa mahram dengan syarat amnut thariq. Dengan syarat aman dalam perjalanan. Walaupun yang paling ringan dalam masalah ini kalau kita rujuk kepada turaf, rujuk kepada pendapat-pendapat fuqaha klasik, yang paling ringan adalah pendapat mazhab Syafi'i yang membolehkan perempuan safar tanpa mahram ataupun tanpa suami kalau safarnya itu safar wajib seperti safar untuk haji atau safar untuk mencari nafkah. Itu saja, itu yang paling ringan. Sedangkan mazhab-mazhab lain mutlak tidak boleh. Tapi lembaga-lembaga fatwa kontemporer melihat apa? Melihat tadi, hadis Nabi berbeda-beda. Berarti Nabi melihat apa? Bukan larangan perempuan keluarnya, tapi apanya? Bahaya yang akan mengintai perempuan. Kalau bahayanya tinggi, maka Nabi syaratkan apa? Sehari semalam pun tidak boleh.
Kalau bahayanya agak-agak kurang, 3 hari 3 malam. Nah, berarti ujungnya apa? Kalau benar-benar tidak ada sama sekali, nah seperti itu. Ya, ada yang ya seperti itulah kira-kira ya, melihat mudarat yang akan muncul. Nah, itu namanya ta'akul. Perkara yang bisa bukan diakal-akali ya, tapi masuk akal. Masuk akal. Ya. Maka kita bisa kiaskan nanti. Kita bisa kiaskan. Kita bisa ambil kesimpulan. Semakin tinggi mudarat, maka semakin kuat larangan. Semakin rendah mudarat, maka semakin lemah larangan. Semakin tidak ada mudarat, maka tidak ada larangan. Ya, maka kita cari illat. Hukum yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berlaku bersamaan dengan ilatnya, ada atau tidak ada. Ada ilat, ada hukum. Tidak ada ilat, tidak ada hukum. Tua ketika sudah tidak memabukkan boleh tidak diminum? Ya boleh, jadi cuka dia. Ya, jadi cuka dia. Hilang ilat. Ya enggak. Itu contoh saja. Hilang ilat, hilang hukum. Apa perkara yang dulu dianggap haram sekarang tidak haram? Kopi. Kopi dulu dianggap haram. Ya, kenapa? Karena dianggap memabukkan. Jerapah dalam mazhab Syafi'i dianggap haram. Ada ulama Syafi'i yang mengatakan jerapah itu haram. Kenapa? Karena orang Arab tidak pernah melihat jerapah. Ya, dianggap jerapah itu punya taring lah. Ya, tidak tahu lah, enak. Ya, tapi kira-kira jerapah itu halal atau haram? Nah, itu contohnya. Enggak. Apa ilatnya? Kenapa itu diharamkan? Kalau tidak ada ilat, ya sudah, tidak ada hukum. Kalau tidak ada ilat, tidak ada hukumnya. Kalau ada ilat yang membuat sesuatu jadi haram, baru ia menjadi haram. Itu konsep ta'akul. Itu konsep ta'akul. Berbeda dengan babi. Babi tidak bisa kita cari alasan kenapa babi diharamkan. Kenapa babi diharamkan? Karena kotor. Mana yang kotor babi daripada sapi? Ya tergantung ya. Di peternakan mana banyak juga sapi yang lebih kotor daripada babi. Berarti bukan itu. Apa yang menyebabkan babi haram? Cacing pita. Oh enggak. Sapi juga punya cacing pita. Apa yang menyebabkan babi haram? Kita tidak tahu itu. Ya sudah, berarti babi haram karena babi. Dah selesai. Babi haram karena babi. Itu yang namanya apa? Ta'abbud. Ta'abbud. Murni karena ibadah saja. Kenapa anjing dibasuh 7 kali dengan tanah? Ta'abbud. Ya. Ya kita ingin mengangkat najisnya. Ya, kalau sekedar mengangkat najis kan cukup dibasuh 1 kali. Ya betul. Tentang bilangannya, ta'abbud tentang najisnya itu ta'akul. Makanya najis anjing bukan hanya berlaku pada air liurnya, tapi juga berlaku pada seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Hah? Yo, anjing loh. Kotoran anjing. Lanjut. Arkanul irthi. Maknal irthi lagi ya. Maknal irthi lughatan wa syar'an. Tadi faraid, sekarang irth. Al-irth qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhna fid dharain amin. Al-irthu lughatan al-baqa'u. Irth secara lughah adalah al-baqa'. Baqa' artinya kekal, tetap. Wa intiqalu syai'i min qaumin ila qaumin akharin. Baqa, irthu juga bermakna intiqal, berpindahnya, asyai'i sesuatu, min qaumin dari satu kaum, ila qaumin akharin kepada kaum yang lain. Pindahnya sesuatu dari satu kaum kepada kaum yang lain. Wa syar'an, dan secara syara' haqqun qabilun lit tajzi atau tajazzu'i bisa juga ya. Ini tajazzi. Yathbutu li mustahiqqin ba'da mauti man lahu dzalika li qarabatin bainahuma aw nahwiha. Hak qabilun lit tajazzi, yang dapat dibagi. Adakah hak yang tidak bisa dibagi? Ada. Apa itu? Hak menikahkan. Hak menikahkan itu bisa dibagi enggak? Enggak. Berpindah secara bulat. Kalau bapak enggak ada, siapa yang menikahkan? Kakek. Bulat.
Tidak bisa separuh kakek, separuh saudara, tidak seperti itu. Hak nikah, hak menikahkan tidak seperti itu. Tapi kalau hak harta baru bisa dibagi. Nah, itu tajazi. Ya, yang bisa dibagi qabilun, bisa tajazi dibagi untuk pembagian. Yathbutu, yang tetap, limustahiqin, bagi orang yang berhak. Yathbutu bisa tetap, bisa ada. Yang ada bagi orang yang berhak. Ba'da mautiman, setelah kematian orang, lahu dzalika, yang memiliki demikian, yang punya barang itu. Setelah matinya orang yang memiliki barang itu, ya. Jadi hak itu kapan adanya? Setelah mati, bukan sebelum dia mati. Nah, ini barang orang belum mati dari bagi-bagi aja warisan, kan kurang ajar. Ya paknya sesanggup, anaknya lah bagi-bagi warisan. Kurang ajar. Jangan dibagi dulu. Tapi kalau kita yang membagi warisan boleh. Ya, kita berikan kertas pada anak-anak kita, harta bapak sekian, nanti kamu 1/4, kamu 1/8, dan seterusnya. Itu bisa. Jadi haknya bisa dibagi. Kemudian untuk siapa haknya? Bagi yang berhak. Ya, setelah matinya si pemilik barang. Nah, kenapa dia berhak? Nah, ini lagi alasan berhak, li qarabatin bainahuma, karena kekerabatan antara keduanya. Qarabah. Kerabat. Kerabat itu dari bahasa Arab ya. Qarabah. Ini asalnya bahasa Arab. Ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa siaran? Hah? Kira apa yang bisa siaran? Kerabat kerja yang bertugas ya, jok bapak-bapak. Kira. Qarabah. Ya, sama dengan kesumat ya. Itu juga dari bahasa Arab ya. Khusumatun, jadinya kesumat. Karena dalam bahasa Indonesia itu dilembutkan ya. Masjid, masjid. Makkah, Mekah. Nah, salawat, selawat. Orang Malaysia ya. KBBI juga ya, selawat. Seperti lagu Arehan kan ya. Selawat ke atas Nabi kan seperti itu. Selawat. Ya, seperti Charlie Sedawale enak. Salatullah, salamullah. Kok salamullah? Nah, salamullah. Sama tadi jadi salom loh kok. Tapi itu transliterisasi ya. Sama seperti tulisan salat. Salat itu dalam kamus kan tulisannya salat. Bacanya salat. Bacanya tetap salat. Itu keterbatasan bahasa. Dan memang bahasa Arab itu luar biasa. Bahasa Arab itu bahasa paling kaya. Bahasa Arab itu bahasa paling kaya. Makanya Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar kita berpikir. Agar kita berakal. Karena bahasa Arab itu kaya. Enak, kalau bahasa Indonesia, Quranku turun tidak bisa dilaguan, enak. Wahai orang, tak bisa. Lah salah saya bahasa Arab, itu memang luar biasa. Ustaz tidak cinta orang Minang ke bahasa Arab, iya untuk kalau Arab, biarlah. Ya, nak, Arab ya. Nama anak, oke, nama Arab. Ya nak. Saya cinta-cinta orang di Minang enggak? Tanya ambo cinta Minang lagi nama anak gadih kami li teluk. Ya. Ada nenek mertua namanya Omeh Toruh. Nama orang Minang tua masih hidup. Omeh Toruh. Itu kalau kita terjemahkan ke bahasa sekarang apa kira-kira? Senantiasa berkilau ya. Kan Omeh Toruh. Coba mau enggak ngasih nama anak Omeh Toruh? Ada nenek dari pihak ibu saya di kampung namanya Dawi. Dawi. Istilahnya kalau orang sekarang Dewi berarti enak. Dawi. Coba dia nama anak Dawi itu loh. Galaan orang. Kok Dawi kurban mau sih? Ya nama. Jadi cinta-cinta, cinta suku, cinta bahasa, ya cinta juga tapi ya logis-logis sedikit. Jangan ekstrim. Jadi lahu itu jangan artikan yang baginya dalik. Dalik itu hakun ya. Yang punya harta itu.
Setelah mati orang yang punya harta. Lahu itu kita terjemahkan baginya, bukan baginya, tapi yang punya. Contohnya apa? Li akhun. Dalam bahasa Arab, li akhun. Apa terjemahannya? Bagi saya saudara. Tidak seperti itu kita menerjemahkannya. Saya punya saudara, gitu. Ya, li akhani. Saya punya 2 saudara laki-laki. Seperti itu kita menerjemahkan. Iya, fafir li dhunubi. Dan ampunilah dosa-dosa saya. Ya, makanya ada juga orang yang terjemahkan kayak orang siapa yang ngomong? Kamu ampuni saya punya dosa. Seperti itu. Orang mana? Ya, bunuh lampu sih. Sulawesi. Kok kasih bunuh itu lampu? Nah. Itu yang parodi itu ya. Megawani itu ya. Demokrasi di Metro TV. Lanjut. Lihat. Pedihnya perjuangan. Liqarabatin bainahuma. Karena ada kekerabatan antara keduanya. Au nahwiha. Atau yang semisal kekerabatan. Yang semisal kekerabatan itu apa? Nikah. Nikah itu bukan kerabat ya. Nikah itu musaharah. Yang kita nikahi itu kerabat kita enggak? Enggak, orang lain lah. Ya. Istri adalah orang asing yang kita jadikan kerabat. Wah. Ke bahasa-bahasa orang romantis kayaknya. Sayang istri atau sayang anak? Anak saya enggak milih, tapi istri saya yang pilih. Gini. Nyak gaya. Cerita. Bini cari gara-gara aja laki kan model itu enak. Kalau anyu dan juga anak, sianan kau udah selamayan caknya enggak. Tuh kalau dapat pertanyaan sama dia tuh cacak lalu selayo. Kalau kamu pernah ditanya oleh bini itu. Kalau anyu, wah juga anak, tabana macam mana kalau selamayan? Anak, betul. Kalau lah kadang kena penebaranang enggak. Ya. Perempuan tidak suka jawaban logis ya. Kebohongan yang manis lebih baik daripada kejujuran yang pahit. Lanjut. Arkanul irthi. Rukun-rukun waris. Thalathatun. Arkanul irthi thalathah. 3. Warithun, pewaris. Muwarrithun, pemberi waris. Hakun mauruthun, hak yang diwariskan. Pemberi waris 1, pewaris 1. Pewaris berarti ahli waris. Pemberi waris orang yang mati. Muwarrith itu yang mati ya. Hakun mauruth. Mesti ada harta. Kalau enggak ada harta, enggak dapat enak. Sok-sok mau undang ustaz, lo ustaz tolong selesaiin warisan. Marah tuh apa? Iko ustaz tanahku punya ite enggak maknya enggak. Rumahku aden gue kerja dia. Apa ya kok Pak? Tuhan ada tinggal apa mak utang bayar dia. Kacau. Ada cerita Zainuddin ya. Tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ternyata bapak Zainuddin itu meninggalkan warisan yang banyak ternyata. Ya, itu syukur betul. Ya. Itu makanya jadi pertanyaan sampai sekarang ya enggak? Harta bapak Naruto itu kemana perginya? Kan banyak. Mantan Hokage mana? Dikorupsi oleh Hokage ketiga mungkin. Asbabul irthi. Sebab-sebab waris. 4. Tadi kita sebut di pengertian cuma qarabah ya, di sini ada sebab. Qarabatun, kekerabatan. Ini tali darah. Anak, bapak, ya. Wa nikahun, nikah, pernikahan. Istri. Anak istri tidak dapat waris. Anak istri tidak dapat waris. Ya. Anak istri tidak dapat waris. Tapi anak istri dapat waris. Anak istri tidak dapat waris, tapi anak istri dapat waris. Iya, kita nikahi janda, dia sudah punya anak. Itu tidak dapat waris.
Dia anak istri kita, dapat waris. Itu seperti makanya hadis pun seperti itu ya. Bahasa Inggris pun seperti itu. You can change people around you, but you can change people around you. Do you understand? Asbabul istiqraba wa nikah. Homonim. Kan iya kan? Kamu tidak akan bisa mengubah orang di sekitar kamu, tapi kamu bisa mengubah orang di sekitar kamu. Panjang kan? Ini berbeda dengan koma ya. Kucing makan ikan mati, kucing makan ikan mati. Kucing makan ikan mati. Kan beda-beda. Ya. Itu ahli waris. Pewaris, orang hidup. Mauruth, harta yang diwariskan. Ya, hakun mauruth. Wawalaun. Ini perwalian karena apa? Karena memerdekakan budak. Ya, saya merdekakan budak, nyata budaknya langsung beli kripto, contohnya. Ya, anggap kripto ku halal. Dia beli kripto, kemudian langsung jadi jutawan dia. Setelah kena jutawan, mati dia langsung. Siapa yang akan mewarisi dia? Yang memerdekakannya. Yang memerdekakan, dapat asabah. Karena yang memerdekakan itu umpama orang yang melahirkan dia kembali. Ya, wajihatul Islam. Dan sisi keislaman. Ini baitul mal. Kalau benar-benar tidak ada ahli waris, maka hartanya kembali kepada baitul mal. Sisi keislaman dia. Ya. Tapi kalau kalalah masih ada saudara seibu kan. Ini benar-benar tidak ada, saudara seibu pun tidak ada. Berarti kalalah itu tidak bisa diartikan sebatang kara juga. Kalalah itu tidak bisa diartikan sebatang kara. Syurutul irthi, syarat-syarat waris. Tahaqququ mautil muwarrithi. Nyata mati muwarith, nyata mati pemberi waris. Ini belum mati udah dibagi warisannya. Nyata matinya dulu. Dalam artian kalau pewaris ini hilang di rimba, itu tidak boleh dibagikan harta waris karena matinya belum jelas. Kalau menikah lebih bini orang lain enggak, balik lakinya. Bentuk sinetron ya. Waktu itu RCTI itu, judulnya masih terkenal begini. Suami untuk istriku judulnya. Aneh-aneh. Boleh zaman kini judul sinetronnya enggak? Mertuaku ternyata ibu istriku. Harus jelas mati dulu. Kalau belum jelas mati maka tidak boleh. Bahkan kalau ada dua orang yang saling mewarisi matinya bareng. Contohnya dia sama-sama naik mobil dan mobil itu kecelakaan. Contoh, matinya berdua. Itu diselesaikan satu persatu dulu. Kita perkirakan siapa yang mati duluan. Seperti itu caranya. Ya dicari misalkan kecelakaan karena tabrakan. Biasanya kecelakaan karena tabrakan yang mana yang mati dulu? Yang dimukul dulu enak. Tanya dokter. Ini kematian sudah berapa lama dokter? Ini kemungkinan 8 jam, yang ini 7 jam. Sudah, berarti yang 8 jam duluan mati seperti itu. Prinsip. Iya banyak tuh. Yang satu pesawat juga ada kan. Itu gimana caranya? Diperkirakan. Kita perkirakan. Contohnya kalau dia tabrakan dari kanan, berarti yang pertama mati kemungkinan yang sebelah kanan. Ya, contohnya seperti itu. Tetap perkiraan. Ya diperkirakan aja. Itu pun kalau dia punya harta. Kalau enggak kan enggak masalah. Orang miskin santai. Ya. Ya. Sok-sok membayar zakat enak, itu mustahil. Oh iya, duit asuransi bisa diklaim juga ya. Siapa yang dapat duit asuransi? Ahli waris semua ya. Kacau. Muwarith. Ya. Nah, jadi kalau dia udah merasa dia mau dekat-dekat kematian, boleh nggak dia udah membagi-bagi
menjelaskan ini yang harta saya ini. Kalau boleh. Kalau menjelaskan mana harta dia boleh. Tapi kalau hibah fi maradil maut enggak boleh. Ya. Oh, dia bisanya hartanya dihibah saja gitu. Ya. Enggak, supaya anaknya enggak dapat waris, ada juga seperti itu. Tapi kalau udah dibagi-bagikan ke anaknya, Secara konsep boleh ya. Karena mazhab Syafi'i ini adil, enggak memperhatikan perasaan. Itu kan masalah perasaan, ya enggak? Dalam mazhab Syafi'i sah saja. Tapi Nabi enggak mau jadi saksi. Itu kejadian dulu ya enggak? Ada seorang yang ingin memberikan hartanya, tanah yang luas, kepada salah satu anaknya saja, enggak semua anak. Enggak juga saat sakaratul maut, ya enggak? Bahkan enggak sakaratul maut. Ya, Nabi enggak mau jadi saksi. Kalau Nabi enggak mau jadi saksi berarti haram atau halal? Halal. Halal. Haram pasti dilarang. Ya. Sama seperti orang yang berutang, Nabi enggak mau sholat. Nabi enggak mau sholatkan, iya, Nabi enggak mau sholatkan. Tapi apakah dia otomatis jadi kafir? Enggak. Nabi bilang murtad. Kalau murtad Nabi suruh agiakan jiang ke, kan itu Nabi. Enggak. Karena orang mati murtad sama seperti kafir harbi ya. Enggak berharga. Enggak berharga. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menarik hukum dari kejadian. Nabi enggak mau menyolatkan, Nabi enggak mau jadi saksi, jangan tiba-tiba haram. jadi pertanyaan tadi misalnya kan orang-orang mau meninggal ini ada menjelang kematiannya itu udah dibagi-bagi hartanya ke anaknya. Ya. Akhirnya enggak, nanti pas sudah kematiannya enggak ada harta waris lagi. Enggak ada. Secara konsep boleh saja dalam mazhab Syafi'i. Secara konsep boleh. Karena kita singkirkan apa tadi? Perasaan, enak. Dan membaginya enggak secara waris gitu. Iya, hibah namanya. Hibah namanya. Karena dia masih hidup. Itu bukan wasiat dan itu juga bukan hibah. Sembarang lah, barang present. Sembarang, banyak nak bagi anak padusi, berdua laki-laki boleh. Nampak ya, sudah dibagi-bagikan, kira-kira lamu semuanya boleh. Nah. Maka dari petang kan lah pagi ya keden. Pagi lah pak lah ya peti jompo. Repot. Lanjut. Tahaqququ mautil muwarrits wa tahaqququ hayatil warithi ba'da mautil muwarrithi. Ya. Dan jelas kehidupan pewaris atau orang yang akan mendapatkan waris ba'da mautil muwarrits, setelah matinya pemberi waris. Maka janin tidak dapat warisan. Hidupnya belum hidup yang jelas. Jelas hidup. Yang tidak hidup yang dikasih waris. Ya. Wa ma'rifatu idla'ihi lil mayyiti biqarabatin aw nikahin aw wala'in. Mengetahui kaitannya, idla'ihi kaitannya bagi mayit. Hubungannya dengan mayat apa orang ini? Ayah dengan anak kah, istri dengan suami kah? Anak zina dengan bapak zinanya kah? Berarti anak zina dengan bapak zina enggak dapat. Idla kaitannya. Idla. Berarti kalau anak yatim, ayahnya meninggal di saat dia masih dalam kandungan. Ya. Tidak ada hak waris. Enggak. Enggak ada warisan. Kena. Iya, enggak ada warisannya. Dari ibunya ada. Dari ibunya dapat. Karena kehidupannya belum jelas. Ya bisa jadi sudah dibagi waris untuk anak yang baru lahir, digugurkannya kandungan dia maknya dek kakawin cepet. Ya, kan bisa jadi. Iya, itu meninggal saat lahir. Bisa jadi. Bisa jadi. Mati berarti dijual harta digadaikan. Dijual untuk bayar utang. Untuk ada gadainya.
neneknya berutang. Itu makanya menggadai enggak betul. Melanjutkan gadai, berarti neneknya berutang, anaknya yang menebus, ya enggak? Utang itu enggak diwariskan sebenarnya. Utang enggak diwariskan. Hah? Memang harus ditebus lah. Ya dengan harta warisannya. Harusnya ditebus dulu ya. Gadai-gadai itu. Ah iyalah, tebus. Selesaikan utang. Enggak, kalau bisa pakai harta peninggalan, pakai harta peninggalan. Tapi kalau ujung-ujungnya akan dijual juga lapis. Rumit ya, ini utang-utang warisan ini rumit. Tapi utang Indonesia akan tetap berlaku walaupun presiden bertukar ya. Yang berganti hanya presiden. Negara Indonesia masih hidup. Hidup Indonesia. Gimana caranya Indonesia biar bisa lepas dari utang? Nggak terdengar tuh. Caranya Indonesia ini lepas dari utang, kita adakan revolusi boneka. Revolusi pura-pura. Kemudian kita ganti nama Indonesia ini. Ya itu caranya. Kalau ingin bermain dengan sistem ya. Tukar nama negara, tukar utang. Ya, enggak, kita mulai dari nol. Nanti dianggap utang negara Indonesia itu udah bubar gitu. Iya. Kayak Uni Soviet ke Rusia gitu. Iya, seperti itu. Kalau itu tagihan utang Uni Soviet ke Amerika misalnya, dengan berdiri negara Rusia dan Hilang. Pemerintah baru bisa katakan itu dosa pemerintah lama. itu dosa Uni Soviet bukan Iya, Rusia. Gitu. betul. Utang tidak diwariskan. Utang tidak diwariskan. Kemudian satu lagi, resikonya aset-aset kita yang ada di Bank Swiss hilang. Aset-aset Gaddafi kan diambil oleh Amerika, kan kurang ajar. Gaddafi-nya aset-aset Libya dan Aljazair ya. Libya ya. Ini aset-aset Libya. Entah kemana aja perginya. Libya itu negara kaya sebenarnya. Tapi Bank Swiss, Bank Singapura itu beritanya tempat para koruptor menyembunyikan uang. Ya iya, itu masalahnya. Tapi dia punya apa? Dia punya aturan. Seandainya ada negara pun yang menuntut itu, Tidak bisa. membongkar seluruh kebobrokan yang ada. Tapi tidak bisa, Oh, tidak bisa mengintervensi Bank Swiss, cek Bank Singapura. Singapura. Itulah. Ya, paling tidak kita tahu kemana kita akan simpan duit korupsi kita nanti ya. Info bagus. Nice info kan. Korupsi dikit. Aduh. Lanjut. Jadi dengan apa kaitannya? Biqarabatin, dengan kekerabatan, au nikahin atau nikah, atau walain atau pemerdekaan. Berarti waktu ketika pembagian waris itu butuh hakim juga. Enggak, muhakam boleh. Atau ahli warisnya ahli fikih, boleh bagikan langsung. Enggak harus dengan hakim. Wal ilmu bi jihatil irthi bin nisbati lil qadi wal mufti. Nah, ini. Nah, jadi qadi dan mufti harus tahu sisi pewarisannya, mengetahui jihatil irthi. Ya, arah pewarisannya dia harus tahu. Bin nisbati lil qadi wal mufti. Karena misalkan dalam proses pembagian waris tidak tuntas oleh ahli waris sehingga mereka mendatangkan mufti. Sudah tuntas oleh mufti tapi ini ahli waris tidak percaya juga. Pada siapa lagi diangkat? Hakim lagi. Mufti dan hakim harus tahu. Ini siapa, ini anaknya, ini berapa. Saya kemarin menyelesaikan waris yang memang agak rumit juga karena ibunya punya 2 suami. Tidak satu waktu ya. Dari suami pertama beranak 3, dari suami kedua beranak 2. Contohnya seperti itu. Dan ibunya punya rumah. Rumah ini dibangun oleh bapak, itu yang saya sampaikan tadi. Bapaknya membangun rumah ketika masih beristri dengan ibunya yang pertama ini. Ya, ini bapak pertamanya. Bangun rumah. Niatnya bangun rumah untuk siapa tadi? Anak dan istri. Makanya saya bagi 5. Berarti jatah bapak dari rumah tersebut cuma 1/5. Ya, berarti anak dari suami yang kedua dapat rumah itu enggak? Enggak dapat jadinya. Bapak ini meninggal sudah tahun 70-an lah.
Udah lama ya. Nah, itu contoh masalah-masalah kasus yang tidak bisa kita selesaikan secara saklek. Kita harus tahu dulu ini siapa nih. Ini udah kapan nih punya anak. Orang bilang membagi waris itu sulit. Ada orang-orang sombong sekarang dia bilang apa? Imam Suyuti itu bodoh masalah faraid. Imam Suyuti itu bilang saya bodoh dalam hal faraid. Imam Suyuti ngomong gitu boleh. Kita ngomong beliau bodoh enggak boleh. Ya, beliau ngomong. Iya, yang beliau lihat yang di atas. Enggak, maksud beliau apa? Yang beliau lihat kepiawaian beliau dalam bidang-bidang lain. Beliau dokter juga. Dalam bidang kedokteran beliau punya karya, dalam bidang tafsir beliau punya karya, dalam bidang hadis beliau punya karya, dalam waris beliau tidak punya karya. Itu sebenarnya beliau sampaikan. Imam Syafi'i dibilangnya nggak ahli hadis. Nah iya, Imam Abu Hanifah apalagi katakan tidak ahli hadis, ahli ra'i saja kan kurang ajar orang. Ya, ini banyak. Iya. Ini saya insyaallah konten besok saya buat menunda kiamat ya. Maksudnya apa? Sekarang kan sudah masuk nih era yang diwanti-wanti oleh Nabi. Katsirun khutaba'uhum qalilun ulama'uhum. Banyak tukang ceramah tapi sedikit ulama. Kenapa ini tidak up sedikitnya para ulama? Saya katakan apa? Usaha kita menunda kiamat caranya bagaimana? Sertifikasi dai. Sertifikasi dai ini maksudnya apa? Standar. Ya, standar dai itu seperti apa? Harus dibuat seperti itu sebenarnya. Ada nggak yang mau turun level juga? Hah? Ada nggak yang mau turun level? Ada yang nggak yang mau? Ya, nanti mau diuji Ustaz, uji Ustaz. Aden nang uji jamaah aden sebanyak kok uji den iyo. Ya. Berani enggak itu masalahnya sekarang. Alah, jadi itu berkaitan dengan qadhi dan mufti. Nah, ini kita bahas besok lah ya. Mawani'ul irthi. Penghalang waris. Kenapa seseorang tidak jadi dapat waris? Nah ini dia. Mawani'. Mani' itu penghalang, pelarang. Ada yang mau protes? Tidak ya. Itulah barangkali kajian kita sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi para masyayikh. Terutama untuk kami pribadi yang menyampaikan. Mudah-mudahan selama duduk sini Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita. Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kalau ada yang salah, ada yang kurang, ada sesuatu yang tidak kami letakkan pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.